Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumin tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yuridu an yatuba 'alaikum wa yuridu alladziina yattabi'una asy-syahawati an tamilu mailan 'azima. Yuridu Allahu an yukhaffifa 'ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Shadaqallahul 'azim. Hadirin, khutbah singkat ini mengambil judul Manusia menurut pandangan Al-Quran. Al-Quran secara garis besar menggunakan 3 istilah untuk menjelaskan manusia. Pertama, Allah menggunakan kata bashar yang berarti manusia. Ketika Allah menggunakan kata bashar dalam Al-Quran, maka Allah menekankan bahwa manusia itu makhluk biologis yang tumbuh kembang berasal dari sesuatu yang rendah, hina, tak berarti, yaitu setetes sperma. Pesan yang ingin ditekankan, tidak pantas, tidak layak manusia untuk sombong. Yang kedua, Allah menggunakan kata anas di dalam Al-Quran yang juga berarti manusia. Menurut para ulama tafsir, ketika Allah menyebut manusia dengan menggunakan kata anas, maka yang dimaksudkan adalah bahwa manusia ini tidak bisa meraih sukses, tidak bisa selamat, tidak ada berhasil dalam hidupnya kecuali membangun relasi dengan pihak lain. Tidak bisa sendiri, harus ada relasi. Al-Quran menekankannya ada 3 pihak yang harus terhubung dengan diri kita, dengan diri manusia. Pertama, manusia harus terhubung dengan yang menciptakannya, Allah. Dengan beriman, dengan sujud, dengan ruku, dengan ibadah. Kedua, manusia harus punya relasi dengan sesamanya, sehingga bisa kerjasama, kolaborasi, saling berbagi, saling peduli, membangun kebersamaan. Dan yang ketiga, manusia harus punya relasi yang baik dengan alam dan lingkungan hidup. Jangan dirusak, jangan dihancurkan, harus dirawat, dilestarikan untuk kepentingan kita dan anak cucu kita. Yang ketiga, Al-Quran menggunakan kata al-insan. Ini juga berarti manusia. Menurut para ahli bahasa, kata al-insan dekat dengan kata anisyan yang artinya lupa, lali, hilap, forget. Apa maksudnya? Manusia sering lupa kepada asal kejadiannya tuh yang hina, rendah. Manusia sering lupa
lupa kepada yang menciptakannya Allah. Manusia sering lupa dengan tanggung jawab sosialnya. Manusia sering lupa terhadap dirinya sendiri. Jadi kalau disebut bashar, lebih ditekankan manusia dari aspek biologis. Kalau disebut anas, lebih ditekankan manusia dari aspek sosiologis. Tapi kalau disebut al-insan, lebih ditekankan manusia dari aspek psikologi. Kita akan sedikit menjelaskan satu ayat atau dua ayat yang menjelaskan tentang al-insan, manusia yang memang dasarnya lupa. Kata al-insan itu kalau diberikan seluruhnya ada 67 ayat. Ini tak akan ambil satu atau dua ayat saja yang terkait. Pada surat An-Nisa ayat 28 bagian ujung Allah berfirman, wa khuliqal insanu dha'ifa, dan manusia telah diciptakan dalam keadaan dhaif, lemah. Apa yang dimaksud dengan manusia diciptakan dalam keadaan lemah? Titik kelemahannya terletak pada sisi psikologi, yaitu lupa. Itu titik kelemahannya. Nah, kalau sudah tahu ada titik kelemahannya, maka harus ada usaha untuk penanganan. Lupa terhadap tanggung jawab hidup itu untuk ibadah, untuk menegakkan keadilan, untuk melakukan kebaikan. Sering lupa itu, maka Allah memberikan solusi. Perbanyaklah istighfar. Jangan dosa banyak, istighfar kurang. Jangan dosa dilakukan tidak menyadari bersalah. Itu semakin lemah. Bagaimana bisa berubah? Nah, kalau tidak merasa bersalah. Karena itu Nabi memperkuat al-insan mahalul khata wa nisyan. Manusia itu punya dua sifat yang sangat esensi. Al-Quran menyebutnya tadi lemah karena lupa. Nabi menyebutkan dampaknya yaitu salah. Karena lupa berdampak salah. Tapi ini lupa tidak bisa biarkan, harus ada penanganan. Makanya dia sebutnya wallahu yuridu ayyatuba alaikum. Allah hendak menerima tobat dari manusia. Nah, manusia yang tobat ini manusia yang memenuhi 3 persyaratan. 1, sadar betul dirinya telah berbuat salah. 2, dia ingin berhenti dari kesalahannya. 3, ingin kesalahannya dihapuskan. Nah, kalau ini yang terjadi, maka di ayat 27 Allah menjawab, wallahu yuridu ayyatuba alaikum. Allah hendak menerima tobat hamba ini. Tinggal kita mau nggak serius menyadari kita keliru, berhenti, berubah. Sadar, berhenti, berubah. Jadi 3 kata kunci. Jangan salah merasa benar. Jangan salah cari pembenaran. Jangan salah cari klarifikasi. Udah jelas salah ngomong. Marah dilarat. Jujur saja salah. Itu lebih terhormat. Mundurkan diri kalau pejabat salah itu lebih terhormat. Tapi kalau soal pribadi, kepada Allah lah kita beristighfar dengan 3 kesadaran. Sadar, berhenti, berubah. Allah Maha menerima tobat, suka menerima tobat, senang kepada orang yang bertobat. Ini kelembutan Allah. Kenapa Allah begini? Tahu Allah ada titik kelemahan pada diri manusia.
Tetapi ada orang-orang yang tidak bisa tobat. Ini Al-Quran menggambarkan ada orang yang cenderung untuk mempertahankan, melestarikan, melanjutkan kesalahan. Lihat ayatnya. Wa yuridul ladzina yattabi'una syahawati, dan orang-orang yang mengikuti kehendak dari dirinya, yaitu syahwat, keinginan, ambisi, dorongan dari dirinya sendiri. Antamilu mailan azima. Antamilu tuh cenderung, ada arus kuat yang sangat dominan untuk tetap dalam berbuat salah. Mailan azima, dengan kecenderungan, orientasi, arus, aliran yang amat kuat. Caranya dia akan jadi pembenaran. Bukan mengakui salah, tapi akan alibi, cari alasan, cari pembenaran supaya lolos, terhindar dari yang sesungguhnya salah. Dan perasaannya, nuraninya ngaku salah, cuma lidahnya dengan pikirannya di depan umum menghindar. Nah, kalau ini yang terjadi, jauh dari berubah, jauh dari tobat, jauh dari berhenti. Dan Allah, jangan salahkan Allah membiarkan terus saja orang itu. Nah, kata-kata mailan ini dalam psikologi kebiasaan yang berulang-ulang jadi arus utama, jadi melekat, kuat, kokoh. Namanya karakter atau kepribadian. Nah, kalau ini bisa diubah, tapi berat. Tidak ada cahaya menggerakkan, tidak ada kesadaran, tidak ada dorongan, tidak mengaku, terbiasa untuk menutup-nutupi. Kalau seperti ini, jadi kalau kita ada dua karakter, ada kelemahan berdampak kepada positif, ada kelemahan yang terus saja semakin jauh dari nurani, dari cahaya, dari Allah. Di hadapan kita ada pilihan mau seperti apa, tapi walau dua-duanya dikasih pilihan, ada satu hal yang tidak bisa hindari. Nanti ada the end, ada batas akhir, mati. Toh, yang tobat mati, yang terus maksiat mati, yang sadar mati, yang mempertahankan kebiasaan-kebiasaan dosa juga. Satu hal yang harus dihitung, ini variabel determinan dalam penelitian. Variabel determinan itu sesuatu yang tidak bisa dihindari, pasti dilewati. Karena ada variabel determinan yang tidak loss, maka kita harus kompetisi, memanfaatkan waktu, kesempatan. Syukur kita masih sehat, syukur masih ada kesempatan, syukur masih ada umur, syukur masih ada waktu. Saya kira itu saja renungan terhadap dua ayat saja, surat An-Nisa ayat 27 dan 28. Insya Allah pada kesempatan lain masih ada 66 ayat tentang al-insan. Ini baru satu ayat saja terkait dengan ayat sebelumnya. Semoga ayat yang singkat ini memberikan sesuatu yang bermakna kepada kita. Sesuatu yang membuat kita sadar. Dan tidak ada satupun di antara kita yang bersih, putih, bersih, jernih dan bening. Mari kita beristighfar, mari kita tobat, mari kita mengakhiri sikap-sikap yang tadi, yang menutup diri, sikap-sikap yang arogan, sikap-sikap pembenaran. Saatnya kita lebih gentle, terbuka, gagah menghadapi kenyataan, tapi tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat faqad fajal mustaghfirun faqad fajata.